Baiklah, kita masuk hari ini ke kuliah PB 8 kalau tidak salah ya. PB-nya tuh ya PB harusnya PB 7 ya. Oh enggak, karena ekopetan 1 sudah mulai masuk materi ya. Jadi betul PB 1 minggu pertama, ini PB 8 minggu ke-8 pasca UTS. Baik, teman-teman. Kalau kemarin kita bicara tentang transformasi agroecological landscape di pedesaan berkaitan dengan apa kemarin? Pangan ya, produksi pangan dan apa kemarin? Pengembangan kota ya, perkembangan kota ya. 2 itu yang kita gali. Nah, hari ini kita akan bergeser pada 3 hal yang mendasari atau yang memicu terjadinya transformasi agroecological landscape di pedesaan. Apakah itu? Coba sambil pemanasan ya. Kemarin kan kita sudah pangan ya, lalu kemarin juga perkembangan kota. Nah, kira-kira apa lagi sih di samping 2 itu yang Anda bisa bayangkan bahwa hadirnya ketiga agenda itu sebetulnya banyak ya, agenda itu banyak, tapi kita coba fokuskan ketiga itu. Agenda apa ya? 3 agenda saja yang bisa memicu munculnya atau memicu hadirnya perubahan landscape di pedesaan. Coba dituliskan di kolom chat room sambil saya lihat. 3 saja ya, 3 selain dari kemarin pangan ya dan perkotaan yang bisa memicu berubahnya sebuah bentang alam. Zikra ada Zikra? Zikra ini kalau nggak salah yang di Bojong ya? Bu. Yang Bojong iya. Ya Zikra? Oke. Yang iya. Dekat Cisadane ya? Ciliwung Bu. Ciliwung. Iya. Apa tadi Zikra? Maksudnya pertambangan itu Bu. Oh, pertambangan. Oke. Iya. Pertambangan kaitannya dengan bahan bakar gitu ya. Karena kan kalau kita bicara pertambangan ada juga yang tidak berkaitan dengan bahan bakar. Seperti misalnya emas ya, kan bukan bahan bakar gitu maksudnya. Kalau maksudnya barangkali pertambangan seperti tambang batu bara begitu ya. Oke. Gas alam misalnya gitu ya. Baik, lalu pembangunan. Ini umum sekali Kalisha. Pembangunan semua rasanya hampir semua perubahan agroekologi itu berkaitan dengan kepentingan pembangunan ya. Pembangunan yang seperti apa yang Kalisa maksud ini? Oh iya, oke. Tambang. Pembangunan yang seperti apa Kalisa? Lalu ada perkembangan industri, ya, pembangunan industri, bencana alam, ya, bencana alam ini, ya, tapi bencana alam tuh bisa 2 sayap ya, bisa yang man-made disaster atau bisa yang natural disaster ya. Mungkin yang dimaksud oleh Anatya ini yang human-made gitu ya, human-made disaster. Seperti penggundulan hutan itu kemudian menyebabkan erosi dan lalu kemudian erosi itu ketika masuk ke permukiman lalu melibas bentang alam yang sudah di-create oleh manusia di permukiman ya, baik permukiman maupun juga persawahan, perkebunan dan sebagainya. Baik. Lalu industrial, oke, masih pembangunan ini umum sekali kalau pembangunan tuh ya. Pembangunannya harus spesifik pembangunan yang seperti apa. Industri, bencana, pembangunan penduduk. Pembangunan penduduk yang gimana Dwi Ade? Mana Dwi Ade? Dwi Ade Setyaningsih hadir? Ibu mohon maaf, ini Cynthia Bu, temannya Dwi Ade. Dwi Ade ke rumahnya sebentar Bu, dia ngambil pulpen. Dia di rumah tangganya Bu, numpang wifi. Oh baiklah ya Allah. Bentar aja Bu. Ya, oke, kita lewat dulu ya. Dwi Ade. Lalu ada perkembangan jumlah penduduk. Oke. Bencana masih, permukiman, perpindahan penduduk, pembangunan industri, populasi. Oke, industri tambang Bu. Oke, Zikra ya, pembangunan jumlah oke. Oke, jadi memang kalau kita kumpulkan ya,
kita kumpulkan, kita bisa petakan bahwa ternyata kalau kita bikin sosiogram begitu ya, kita bisa lihat bahwa yang banyak muncul itu adalah industri ya, dan populasi gitu ya, karena kemudian populasi itu kaitannya dengan penyediaan perumahan dan sebagainya. Oke, artinya Anda sudah bisa melihat ada aspek lain ya yang bisa merubah sebuah bentang alam. Cuman kalau saya lihat di sini hampir sebagian besar, nggak tahu ya, saya mesti gali ini. Hampir sebagian besar Anda menyebutkan bahwa bentang alam ini atau penyebab dari bentang alam ini lebih kepada unsur yang dimunculkan gitu ya. Saya nggak tahu apa betul apa enggak gitu. Aura yang saya dapat itu aura bahwa ini tuh merusak gitu. Benar nggak? Kayak misalnya ya tadi ada industri, permukiman, nggak tahu, mungkin bisa juga iya, bisa tidak nih. Lalu juga tambang, ya. Lalu juga ada apa lagi tadi, bahan bakar dan sebagainya. Bencana alam, nggak ada bencana alam yang baik-baik aja gitu ya. Benar nggak yang saya tangkap ini, bahwa perubahan bentang alam ini selalu hasilnya adalah atau selalu dipicu oleh aktivitas-aktivitas yang negatif, benar nggak nih? Salah satu deh, boleh open mic gitu, menyampaikan argumentasinya. Saya izin berpendapat. Boleh, Anat, ya. Mungkin waktu saya mau ngejawab dan teman-teman ngejawab, ingatnya iya yang kerusakan doang. Terus setelah Bu Heru tadi maksudnya ngomong kayak gitu baru ngeh, oh iya kan nggak soal kerusakan doang yang mungkin kalau reboisasi bisa berubah jadi yang lebih baik gitu. Nggak hanya kerusakan aja. Iya, oke, reboisasi ini untuk keperluan apa ya di dalam konteks? Benar, Anat ya, saya justru malah baru kepikiran reboisasi. Oke, reboisasi adalah salah satu agenda untuk sebuah aktivitas gitu ya, ada aktivitas umumnya. Apa ya kira-kira? Ketika misalnya ada perubahan bentang alam yang tadinya hutan alami begitu ya, lalu kemudian ketika ditaman-nasionalkan gitu ya, itu untuk keperluan apa, atau dijadikan Taman Suaka Marga Satwa atau dan sebagainya, itu untuk keperluan apa? Ada yang kepikiran sebelum saya masuk ke slide kedua? Apa agenda besar? Konservasi nggak sih, Bu? Apa Gamal? Konservasi. Iya, betul, konservasi ya. Jadi betul Gamal, terima kasih. Jadi kalau kemarin kita bicara untuk keperluan produksi pangan itu kan juga sebetulnya untuk hal yang positif ya. Kalau kita lihat, kita manusia memerlukan pangan, sedangkan tanah itu terbatas, lahan untuk pertanian itu terbatas. Maka kemudian kita mau tidak mau kemudian merubah sebuah landscape ya, sebuah kawasan untuk dijadikan wilayah produksi begitu ya, wilayah produksi. Nah, lalu kemudian tadi populasi ya, penduduk, kita juga terpaksa merubah bentang alam yang kemarin saya kemukakan di daerah di daerah zona penyangga kota begitu ya, zona penyangga kota itu kemudian juga dirubah dari persawahan katakanlah gitu atau perkebunan menjadi wilayah-wilayah permukiman gitu. Nah, tadi Gamal menyatakan ada keperluan konservasi. Ya, konservasi pun juga dianggap sebagai salah satu aktivitas yang bisa merubah bentang alam begitu ya. Nanti macam-macam sih. Kalau Anda mengingat bagaimana transformasi ya, bagaimana sebuah lahan itu bertransformasi, Anda mungkin nanti akan ingat nih seperti apa peluang-peluang berubahnya bentang alam ketika di situ ada keperluan
konservasi gitu ya, ada agenda konservasi di dalamnya ya. Oke, kita tengok ya slide 2 kalau begitu. Nah, jadi fokus kuliah hari ini adalah bagaimana kita ya mahasiswa ekologi pedesaan dan pertanian ini diajak untuk memahami transformasi landscape di dalam skala besar gitu ya, untuk keperluan produksi, konservasi, dan industri properti. Kenapa 3 atau 5 ini yang kita yang kita jadikan fokus kajian di Ekopetan gitu. Yang kemarin kita perhatikan betapa kebutuhan pangan itu berlipat jumlahnya ya, deretnya menjadi deret ukur ya, deret hitung ya, deret hitung atau deret ukur yang double. Lalu kemudian permukiman ya, perluasan kota ya, maksudnya perluasan kota itu juga sangat cepat terjadi sehingga kota tidak bisa lagi menyokong kehidupan penduduk yang ada di dalamnya, begitu, dia harus memperluas. Kemudian ketika meluas maka harus disediakan sarana, fasilitas dan sebagainya, maka kemudian itu tertransformasi menjadi satu kawasan industri, jalan dan sebagainya. Nah, lalu industri properti, kalau kita bayangkan yang kemarin ya, yang kemarin kita ceritakan soal urban sprawl ya, urban sprawl itu mungkin tidak terlalu tidak terlalu drastis gitu ya, merubah sebuah bentang alam. Biasanya dia kecil-kecilan gitu ya. Meskipun dia, kalau kita ingat ada 3 macam model urban sprawl yang ada gitu ya, dari mulai yang memanjang, lalu yang loncat-loncat, sampai kemudian yang bentuknya telur ceplok itu ya. Tapi ketiganya itu kalau nanti kita bandingkan industri properti yang ini gitu ya, dia tidak terlalu secara drastis merubah sebuah kawasan menjadi kawasan permukiman gitu ya, kawasan properti. Tapi coba nanti kita bandingkan dengan industri properti yang lainnya ya, yang nanti saya akan kemukakan. Nah, 3 ini ya nanti yang akan kita dalami. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Anda masih ingat bagaimana transformasi lahan berdasarkan Boras and Franco kemarin itu? Yang kalau nggak salah Pak Sohib deh yang memberikan, tapi saya kutip juga rasanya ya di slide yang minggu lalu. Ada yang masih ingat? Trajektori perubahan penggunaan lahan, kalau nggak salah ada 4 tipe deh itu. Coba saya kasih clue ya, ada 4 tipe yang muncul di situ. Ada yang masih ingat? Atau kalau enggak, tuliskan lagi deh di chat room. Kalian tuh kadang-kadang suka malu gitu loh kalau terdengar suaranya. Boleh 4-4-nya, boleh 2 tipe saja, boleh salah 1 tipe. Silakan. Saya sambil tunggu ya. Jawab. Oh, boleh. Siapakah gerangan? Kalisa. Oh, Kalisa. Mbak Dela, tolong nanti saya dicatat ya Mbak Dela ya, yang open mic dan sebagainya. Kalau ini saya bisa save chat. Ya, silakan. Kalisa. Yang ini bukan sih Bu, yang apa namanya? Suksesi itu ya, yang dari HUT, yang dari kan ke ladang, terus ke semak-semak, terus mulai ke pertanian persawahan dan jadi perkebunan juga gitu. Oke, ada lagi? Saya masih membuka kesempatan. Ada lagi? Kalisa ingat ini ya, perubahan ini, kalau ini dilihatnya perubahan kontinum ya, dari ladang dari hutan lalu masuk ke ladang, lalu mengalami suksesi sehingga masuk ke hutan sekunder gitu ya, masuk ke kawasan hutan sekunder. Tapi coba yang lain barangkali juga akan bisa ini memberikan pendapatnya, silakan. Saya izin Bu. Boleh? Tapi kontaknya Bu. Ah? Saya lihat PPT sebelumnya juga sih Bu. Nggak apa-apa. Yang ini ya Bu, yang hunting dan gathering itu ya Bu.
Apa? Yang dari alam sangat dominan, terus alam. Oke. Ya, itu juga ya masih satu. Teknologi, Bu. Oke. Ya, itu juga perubahan penggunaan lahan, betul. Tapi dia bersifat kontinum ya. Kalau kita lihat, jadi ada yang dipotret itu satu kawasan ya, kalau seperti itu ya. Jadi kawasan A menjadi kawasan B, mungkin menjadi A lagi dalam batas-batas tertentu, atau mungkin juga ke C bisa. Tapi ini satu tipologi. Kalau kita lihat tipologi itu, bayangkan sebagai sebuah apa namanya ya? Ragam perubahan begitu. Ragam perubahan penggunaan lahan. Dari apa ke apa, lalu ragam yang kedua dari apa ke apa, lalu ragam ketiga dari apa ke apa gitu. Kalau yang tadi dikemukakan Kalisa sama siapa tadi ya? Saya nggak muncul. Yofian, Bu. Yofian ya, oke. Yang dikemukakan Kalisa dan Yofian itu adalah dia kontinum dalam satu tempat gitu ya, dalam satu tempat dan dalam satu alur waktu begitu. Kalau kita bicara tipologi, kita bicara ragam ya. Ragam itu ya bisa terjadi yang satu ya bisa dari A ke B, lalu ada lagi tipe yang kedua dari A ke C, ada juga dari B ke C begitu. Masih ingat nggak? Ibu. Sekar. Ini nggak sih Bu yang apa perjalanan dari over exploitation ke natural ecosystem kemudian agricultural itu kontinum sekarang. Betul itu kontinum ya, tapi itu kontinum dalam satu apa ya namanya, dalam satu apa sih istilahnya tuh, kalau kita bicara dalam satu penampang gitu ya, kalau kita bicara ini itu ada dalam satu penampang gitu. Tapi kita bicara tipologi itu kita bicara, oke, kita lihat ya, dalam kita bicara tipologi maka kita harus melihat mana nih? Nah, ini ya. Kita harus melihat apa sih yang muncul. Udah muncul di tempat Anda? Sudah, Bu. Nah, itu. Jadi kalau Boras dan Franco melihat bahwa perubahan penggunaan lahan itu bisa dibuat ke dalam 4 kategori ya. Dari lahan yang semula, ini Pak Sohib udah jelaskan loh, ya, dari yang semula untuk keperluan pangan, lalu berubah menjadi pangan lagi. Coba Anda catat di chatroom. Dari pangan ke pangan itu seperti apa? Lalu dari pangan ke lahan yang diperuntukkan bagi kebutuhan biofuels. Ya, lalu tipe C ada dari non pangan itu menjadi pangan. Lalu kemudian dari non pangan menjadi biofuels. Ya. Nah, 4 ini adalah dasar Anda untuk melihat ya, dasar untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan penggunaan lahan. Ya, jadi ini Anda bisa analisis kemudian ketika Anda melihat satu bentang kawasan, kemudian Anda bisa pakai pisaunya si Boras dan Franco ini untuk menganalisis, oh rupanya daerah katakanlah daerah timur Indonesia itu beda trajektori perubahan penggunaan lahannya dibandingkan dengan daerah barat misalnya gitu ya, atau daerah perkotaan itu beda dengan daerah pedesaan dan sebagainya begitu. Nah, ini adalah tipologi yang saya maksudkan. Nah, kembali ke tadi itu ya, ke transformasi di 3 aspek ini mungkin ya Anda akan mendapati, kan produksi kemarin juga untuk pangan kan juga produksi, yes, bisa jadi begitu. Mungkin nanti kita akan lihat ya untuk tahun depan apakah produksi akan dikumpulkan begitu ya, transformasi untuk produksi lalu transformasi untuk non produksi. Meskipun agak sulit ya membuat garis pemisahnya gitu. Contohnya ya, kehutanan, aspek kehutanan itu juga untuk produksi ada ya, tapi juga untuk keperluan konservasi juga ada gitu. Jadi memilih apakah berdasarkan sektor atau berdasarkan tipe peruntukannya ini agak tricky lah ya untuk merubah itu. Tapi oke, untuk keperluan analisis kita pakai itu aja ya. Yang pertama kemarin kita melihat untuk keperluan pangan gitu ya, totally pangan ya, karena produksi itu bisa macam-macam sebetulnya. Lalu yang satu kemarin pangan dan juga untuk kota ya, pengembangan kota. Lalu yang ini lebih ke produksi, konservasi dan industri properti gitu kira-kira. Nah,
kalau kita lihat yang tadi, slide yang tadi itu, apakah itu semua mewakili atau tercermin di dalam trajektori perubahannya si Boras dan Franco? Di manakah kira-kira? Atau belum? Silakan teman-teman. Ayo. Yang tadi, yang industri, properti, produksi, ya, konservasi, apakah itu terwakili di dalam trajektori penggunaan lahannya Boras dan Franco? Atau Anda mungkin jawab, Bu? Boleh, Gamal. Ini kita diskusi aja ya, teman-teman. Soalnya saya juga nggak, nanti akan banyak gambar, kita diskusi. Sok, silakan, Gamal. Kalau menurut saya tergambar sih, cuman saya ada bingung kalau konservasi. Kan kalau konservasi tuh dia nggak buat biofuels dan nggak buat food juga. Jadi kalau yang produksi mah jelas ya, Bu, food to food juga gitu. Ada beberapa yang food to food atau juga ada bisa yang non food to food. Tapi kalau untuk industri kan kita juga biasa kalau tambang atau yang tadi disebut-sebut ya buat bahan bakar ya itu kan food to biofuels atau enggak yang non food to biofuels. Kalau yang konservasi saya bingung itu tipenya kemana. Nah itu jadi ya oke. Jadi ketika misalnya Anda menyusun skripsi nih, ya Anda menemukan ini kan konsep yang dikemukakan oleh satu ekspertis gitu ya. Dia bilang Boras dan Franco ini bilang bahwa penggunaan lahan itu trajektorinya bisa dilihat ini ada 4 tipe gitu. Gamal mengemukakan bahwa ternyata konservasi. Nah saya nggak tahu nih apakah Boras dan Franco ini tidak melihat, ya catat dulu. Boras dan Franco ini tidak melihat bahwa konservasi itu masuk ke dalam sebuah aktivitas yang bisa merubah bentang alam, begitu ya, sehingga dia tidak memasukkan ke dalam ini, oke? Atau Boras dan Franco ini miss terhadap adanya aktivitas lain yaitu konservasi, oke? Konservasi untuk dia masukkan ke dalam si tipologi ini. Itu yang kemudian ini kecil-kecilan ya. Itu yang yang kita sebut kalau di dalam metode penelitian itu yang disebut dengan gap. Ini saya ekopetan apa metode MPS ya? Itu yang disebut dengan gap kira-kira gitu. Ini sambil aja ya. Bahwa kok Boras cuma bilang food to food. Oke, produksi itu bisa food to food. Food to biofuels. Oke, yang tadinya sawah lalu berganti menjadi sawit itu juga sawit kan bisa biofuels gitu ya. Lalu juga dari non food ke food, oke, Anda bisa beri contoh dari non food ke biofuels, oke. Gitu. Tapi kemudian ada sebuah perubahan penggunaan lahan yang miss dari paparannya si Boras Franco, itu yang kemudian menjadi gap Anda dan kemudian itu yang nanti diteliti. Itulah kira-kira kalau bicara metode penelitian sosial ya, metode penelitian gitu. Nah, kemudian nanti Anda lihat apa sih yang menyebabkan, nah kita akan pindah ke slide berikutnya, apa yang menyebabkan kemudian perubahan penggunaan lahan ini bisa beragam begitu ya. Apa yang membuat sebuah bentang alam ini bisa berubah dari satu peruntukan ke peruntukan yang lain gitu. Apa sih sebetulnya gitu. Ini ada banyak sekali istilahnya itu drivers ya, pemicu ya, yang bisa menggiring satu kawasan itu berubah menjadi sesuatu yang sama sekali baru atau sama tapi dalam dalam packaging yang berbeda, kebutuhannya sama, food to food misalnya kan sama ya, tetapi begini, kalau kita bicara food to food, Papua misalnya ya, Papua itu hutan-hutan yang ada di Papua itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan food ya, kebutuhan pangan dari si penduduk yang ada di sekitar situ. Pangannya apa? Ya pangan yang betul-betul untuk keperluan mereka hidup. Mungkin pangannya dalam bentuk buah-buahan, umbi-umbian, ya,
ketela misalnya gitu ya, atau daun-daunan, itu semua adalah keperluan pangan ya. Tetapi kemudian ketika masuk MIFE, yang kemarin saya sudah jelaskan, Merauke Integrated Farming dan Energy Estate, masuk program itu ke situ, maka kemudian yang tadinya food dalam konteks masyarakat lokal, itu kemudian dirubah menjadi food dalam kerangka external institution, gitu ya. Dalam konteks external institution itu ya bisa pemerintah, bisa swasta, bisa siapapun yang kemudian merubah kawasan foodnya si orang Papua ini menjadi food yang menurut mereka ini loh sesungguhnya food gitu. Itu kan bentang alam dan itu juga food, tetapi dalam packaging yang berbeda gitu. Bisa dipahami ya. Jadi sama halnya dengan sawit ya. Sawit juga food ya. Kita sawit itu bagian dari food ya, meskipun oke, biofuels juga gitu. Tapi itu adalah kawasan-kawasan hutan, atau mungkin juga beberapa adalah kawasan persawahan penduduk ya, tanah terutama sawah-sawah padi gambut ya, padi yang ditanam di lahan gambut gitu. Tapi kemudian berubah menjadi kawasan tertentu, itu juga masih food to food gitu. Nah, packagingnya yang kemudian berbeda, begitulah kira-kira. Nah, apa yang membuat kemudian lahan-lahan tadi berubah menjadi totally berubah peruntukannya atau berubah hanya dalam bentuk packagingnya? Nah, kita bisa agak meninggikan badan kita gitu ya. Kemudian pakai tangga gitu ya. Kemudian kita lihat gitu di atas itu apa sih yang sedang terjadi gitu kira-kira. Apa yang sedang terjadi? Nah, ada sebuah strategi besar ya, Asia gitu ya, Asia atau Asian Development Bank ya ini yang bikin. Oke. Ada sebuah strategi di mana kita itu dicemplungkan ke dalam sebuah situasi di mana investasi itu menjadi cantolan dalam berbagai aktivitas gitu ya. Disebutnya adalah mega investment yang terkait dengan proyek-proyek seperti infrastruktur misalnya gitu ya, lalu zona ekonomi ya industrial gitu ya, ekonomi industri gitu, ada zonasi untuk mengembangkan industri-industri tertentu begitu ya misalnya, lalu juga ada aktivitas yang bersifat ekstraktif ekonomik misalnya ya, atau juga kawasan-kawasan yang mereka sebut dengan new metropolitan yang memang sengaja diciptakan ya, ditempatkan di dalam satu kawasan tertentu dan kemudian dibangun. Memang mereka akan membuat satu kawasan new metropolitan yang itu semua akan terintegrasi semua di situ. Dari mulai industri, ekonomi, pendidikan, leisure ya, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan wisata dan sebagainya itu berada di dalam satu kawasan gitu. Dan itu tentu nggak bisa cuma kecil kan kalau kawasan seperti itu. Dia buat new metropolitan area. Di situ juga ada permukimannya ya, di situ juga ada shopping center dan sebagainya gitu. Atau new metropolitan dalam bentuk ya industri, khusus industri, tapi semua industri ada di situ gitu. Itu yang sedang dirancang kemudian di atas. Nah, ini kita lihat agak ke atas gitu ya, agak ke level yang agak atas gitu ya. Main strategi ini diyakini adalah sebuah strategi yang mau nggak mau negara-negara di Asia ini juga ikut ke sini gitu, menginduk pada blueprint yang sudah dibuat oleh ini begitu. Nah, apa bentuk blueprintnya? Nah, tahun 99 misalnya Asian Development Bank mengemukakan adanya konsep economic corridor. Ya. Nah, economic corridor itu tadi itu. Jadi ini, saya balik lagi sebentar. Ini ya infrastruktur project, lalu industrial economic zone dan sebagainya. Ini kita buat ini di create dalam satu strategi ya
yang disebut dengan economic corridor. Nah, ini economic corridor ini kita mau buat gitu ya, sebagai sebuah pembangunan yang terintegrasi, ya, kebijakan pembangunan yang terintegrasi yang bertujuan untuk ini, ya, untuk membuat satu urban area begitu ya, lalu menyusun zona-zona industrial yang bisa menyokong kehidupan orang-orang yang tinggal di situ, ya. Lalu kemudian tenaga kerja dan komoditas juga berlangsung, transaksi antara produksi komoditi dengan tenaga kerja itu juga berlangsung di situ, dan kemudian menghasilkan profit yang tak berkesudahan gitu ya, yang pokoknya profit itu diciptakan di area itu gitu. Nah, tidak heran kemudian maka kita kan punya berbagai program, misalnya pembuat di Papua misalnya, itu di daerah Tanah Merah itu ada pelabuhan di situ, mau dibikin pelabuhan di situ di agak tetanggaan dengan Tablasupa, saya rasa ya, sebelah baratnya Tablasupa kemungkinan ya. Saya pernah ke situ, ke Tablasupa, tapi belum jadi waktu itu karena baru sih ini. Pelabuhan misalnya, pelabuhan peti kemas di situ. Lalu juga di beberapa titik juga dibangun pelabuhan peti kemas. Nah, itu semua untuk menciptakan iklim investasi yang bersifat skala besar ya, bukan lagi skala nasional tetapi betul-betul skala regional begitu ya. Dan kemudian itu yang nanti akan menjadi titik-titik masuk dari produksi-produksi yang mungkin di-create di tempat lain begitu ya. Gitu. Jadi sama halnya dengan jalan tol misalnya. Ini kan kita sedang buat jalan tol, di mana-mana sedang dibangun jalan tol. Nah, itu untuk menghubungkan antara lokasi produksi dengan daerah di mana wilayah-wilayah yang bisa menyerap hasil industri itu berada begitu ya. Nah, itu ADB membuat sebuah konsep yang disebut dengan economic corridor ya, dengan 4 fokus aktivitas, yaitu tadi itu ya, mega project dalam infrastruktur, lalu juga bagaimana menyusun sebuah zona ekonomi dan industri ya, lalu membuat area yang bersifat new metropolitan, jadi areanya dibangun ya, disusun dari awal, mungkin juga termasuk bagaimana sistem pembuangan limbahnya jadi dibangun. Jadi betul-betul kota yang dibangun dari awal gitu, bukan kota yang kalau kita lihat sekarang kan Indonesia itu menganut kota mana ada tanah ya disitulah dibangun gitu. Tapi kalau di dalam new metropolitan area ini kotanya didesain betul-betul dari awal gitu, termasuk coba deh bayangkan, kita kesel nggak sih kalau lagi jalan di sepanjang jalan itu gantian gitu, ada yang gali Telkom, lalu ganti lagi PLN, lalu besoknya pas kita lewat si internet lah digali gitu. Apa susahnya bikin satu bulatan gitu ya, terowongan begitu, yang di situ kabel setinggi manusia atau setinggi manusia bisa duduk gitu ya, bisa jongkok. Lalu disitulah kabel-kabel itu diletakkan. Jadi orang nggak harus bongkar tanah setiap saat gitu untuk mengecek kerusakan apa, bikinlah bulatan itu. Nah, kita kan enggak gitu. Nah, di new metropolitan area itu sistemnya itu seperti itu. Ya. Jadi semuanya rapi, semuanya tertata, dan semuanya bisa disupport dari sekeliling mereka gitu ya. Karena infrastruktur juga dibangun dengan sangat baik begitu. Termasuk juga bagaimana aktivitas ekonomi yang bisa menciptakan modal itu juga di-create di daerah itu gitu. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Tidak? Atau mau bertanya di chat room boleh juga. Oke, tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, lalu bagaimana terjemahan kebijakan di Indonesia? Nah, kalau Anda pernah dengar tahun 2014 ada yang disebut dengan MP3EI, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia,
Ini ada bukunya yang bercerita tentang bagaimana evaluasi terhadap MP3EI sebetulnya ya. Nanti Anda bisa lihat sih. Nah, bagaimana MP3EI ini disusun gitu ya. Ini adalah sebetulnya masih berkaitan dengan yang tadi itu, yang economic corridor tadi itu. Nah, Indonesia kemudian menyusun, jadi ini sebetulnya harusnya kalau kita, ini kan sekarang 2021 ya, MP3EI ini disusun untuk untuk selama sekian tahun itu ya, dari 2011 sampai 2025. Nah, maka yang didesain adalah 6 koridor ekonomi yang disusun berdasarkan apa yang potensial di daerah itu gitu ya. Produk-produk apa yang bisa dihasilkan di daerah itu, termasuk juga nggak hanya produk ya, tetapi dukungan apa yang bisa diciptakan oleh daerah-daerah tersebut gitu ya, untuk mendukung proyek yang mega project ini begitu. Nah, kita lihat satu-satu. Kalau koridor Sumatera misalnya, ya, Sumatera ini kalau kita perhatikan, nih Yofian ya yang tinggal di Sumatera, Yofian tinggal di Jambi kalau nggak salah ya, Yofian ya. Iya Bu. Nah, Sumatera ini adalah sentra produksi dan pengolahan hasil bumi. Yofian nanti bisa lihat tuh berapa persentase lahan sawit yang ada di Sumatera. Ya, lihat, Yofian bisa cek di BPS tuh berapa persen dari total luas area ya. Itu bisa dibuat tuh berapa persen untuk sawit, berapa persen untuk pemukiman, berapa persen untuk keperluan lain dan sebagainya ya. Nah, Sumatera ini dikhususkan sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan juga lumbung energi nasional. Mengapa lumbung energi nasional? Macam-macam ya, bisa minyak buminya gitu ya, bisa juga gas alamnya ya, bisa juga Sumatera itu air ya, PLTA dan sebagainya ya. Jadi Sumatera itu kemudian difokuskan pada aspek-aspek itu ya, karena memang mereka dari awal pengembangan sektor industri itu larinya di Sumatera gitu. Lalu kemudian dan Kalimantan ya sebetulnya nanti hasilnya hampir sama. Lalu kemudian Jawa ini tidak memiliki tidak memiliki lahan yang bisa diubah secara masif untuk menghasilkan produksi dan aktivitas yang bersumber dari alam begitu ya. Nggak bisa, Jawa nggak ada, mau di mana ditaruh. Kalaupun sawit ya ada sih di Banten sana ada sawit, kebun teh ada di Puncak, di Cianten juga ada, juga di mana di Cianjur Selatan juga ada ya, kebun teh dan juga sawit ada gitu. Tapi nggak banyak, dan itu masih kalah dengan keperluan-keperluan yang sifatnya industri dan jasa gitu. Maka kemudian kalau pabrik-pabrik ya di Jambi, di Kayu Aro ya, di Kerinci ya, Yofian itu ada pabrik teh, dan teh yang dikirim itu kalau menurut informasi terakhir yang saya dengar, teh yang dikirim ke Belanda ya untuk minum teh bangsawan sana gitu, ada di Kayu Aro sana ya. Tapi ya nggak banyak gitu. Industri dan jasa itu lebih banyak dikembangkan di Jawa karena satu, ketersediaan fasilitas, lalu juga infrastruktur yang baik. Jadi ketika industri itu dihasilkan di situ, kemudian harus didistribusikan ke banyak orang, ke banyak komunitas ya, ke banyak daerah, maka lebih mudah untuk dilakukan. Bayangkan kalau industrinya adanya di Papua, bagaimana sih hasil industri itu bisa dibawa ke Jawa begitu ya? Akan sangat lambat begitu ya. Atau misalnya ada di Aceh sana misalnya. Maka kemudian Jawa menjadi pusat dari industri dan jasa nasional.
masuk ke Kalimantan. Nah ini Kalimantan, kalau nanti saya perlihatkan gambarnya ya, Kalimantan ini adalah pusat produksi dan pengolahan hasil tambang. Ya, Kalimantan itu salah satu areal, ya, salah satu daerah di Indonesia yang sudah stabil, ya, sudah stabil artinya dia tidak apa namanya ya, tidak dipengaruhi oleh pergeseran lempeng-lempeng. Daerah-daerah yang di situ tuh sudah settle gitu ya, sudah ngekrop gitu ya. Beda kalau daerah Sulawesi, Pulau Jawa itu lempengnya tuh masih terus bergerak, makanya gempa bumi dan sebagainya itu banyak di Sulawesi, di Jawa gitu ya, Sumatera pun ya. Tapi kalau Kalimantan tidak. Nah, ini kemungkinan kemudian berpengaruh terhadap kandungan mineral yang ada di dalam di dalam bumi Kalimantan itu. Saya coba cek deh, di Kalimantan itu tambang batu bara itu ada di mana-mana. Ya. Kalimantan Timur terutama itu tambang batu baranya luar biasa. Ya, di Kutai Kartanegara misalnya. Semua hampir tidak ada daerah yang tidak berisi batu bara. Semua isinya batu bara. Bekas-bekas yang tadinya gunung-gunung kemudian menjadi danau-danau, itu adalah semua bekas galian batu bara. Ya, lumbung energi ya, coal itu adalah salah satu lumbung energi. Kalau Anda lihat di Sungai Mahakam itu ya, Anda akan lihat Mahakam betul ya, Kalimantan Timur itu. Anda akan lihat batu bara itu mengalir, diletakkan di dalam tongkang-tongkang itu ya, kemudian bergerak dari hulu sampai ke muara dan kemudian berpindah masuk ke kapal-kapal besar ya, kemudian pindah ke entah daerah yang mana lagi sebagai pemanfaat batu bara tadi itu. Ya, jadi Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang. Nanti Anda bisa lihat bagaimana koridor-koridor yang sudah didesain ini kemudian memicu terjadinya perubahan dari bentang alam yang ada di ke-6 daerah ini gitu ya. Meskipun juga kalau kita mau lihat tarik mundur ke belakang juga sawit di Sumatera itu sudah ada dari tahun 80 sekian gitu ya. Di luar ini pun sudah perubahan agroekologi itu sudah mulai begitu ya. Tapi ketika ada ini tambah lagi gitu. Lalu kemudian koridor Bali, Nusa Tenggara ya, ini adalah peruntukan pariwisata nasional dan juga pendukung pangan nasional ya. Nusa Tenggara misalnya, peternakannya itu luar biasa. Bali, pariwisatanya luar biasa. Jadi memang tidak ada industri yang dibangun di Bali begitu ya. Industri seperti yang tadi itu pengolahan hasil bumi dan sebagainya, tetapi dia lebih spesifik untuk kebutuhan pariwisata. Lalu juga koridor Sulawesi, ya, ini dimanfaatkan untuk pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, ya, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional. Sulawesi itu perikanannya luar biasa kalau kita tahu sejarah bagaimana orang Bugis gitu ya. Mereka adalah para pelaut yang ulung, ya memang sektor perikanan mereka sangat kuat ya, dominan dan itu sampai kemudian ke pola makan ya. Kalau orang Sulawesi makan tuh makan ikan ya gitu, ikang. Kalau kita kan tahu tempe begitu ya, ayam gitu. Tapi kalau sana ikan, karena memang sentra perikanan di sana ya. Itu kemudian koridor Sulawesi itu diperuntukkan untuk perikanan. Lalu kemudian koridor Papua dan Maluku ini diarahkan untuk pengembangan energi pangan, perikanan, dan tambang nasional. Nah, dari 6 koridor ekonomi yang sudah didesain ini, gitu ya, maka Anda kemudian bisa memfokuskan pada, tadi saya sudah sebutkan, pada apa yang terjadi dalam atau selama proses kebijakan ini diimplementasikan. Gitu. Pada tahun Anda bisa lihat dengan menggunakan Google Earth misalnya ya, bagaimana perubahan
dari 2011 ke 2025, adakah perubahan yang signifikan yang terjadi di 6 area ini, gitu ya, dengan pakai Google Earth. Artinya memang kita kenapa kemarin ketika diskusi Google Earth kita kemudian tidak bisa sembarang, Anda ya pasti merasa itu tidak bisa sembarang memilih saya mau lihat dari tahun 2000 sampai 2020 gitu. Nggak bisa seenak itu memilih tampilan si Google Earth-nya, si time lapse-nya itu ya, nggak bisa segampang itu gitu. Karena kan kalian harus membuat penjelasan terhadap kenapa berubah. Nah, kenapa berubah itu bisa dari tadi ya, misalnya mungkin tahun-tahun tertentu ada bencana. Ya, Anda bisa dilihat dari bencana itu misalnya ya. Sejak bencana itu masuk atau sejak bencana itu terjadi misalnya, atau ketika ada program-program tertentu Anda lihat misalnya ya. Jadi titik poin pertama ya, poin awal yang menjadikan landasan analisis itu memang Anda harus pilih gitu. Kenapa di tahun 2000, ada apa tahun 2000 gitu. Anda milih dari tahun 80, kenapa dengan tahun 80 misalnya. Kalau Anda mau melihat Lampung gitu ya, Anda mungkin kalau mau melihat bagaimana spot permukiman, Anda bisa lihat dari tahun 80 barangkali kalau Google Earth-nya punya ya. Lalu kemudian Anda lihat apa yang terjadi di tahun itu gitu. Itu kira-kira ya. Nah, sama ya, daerah-daerah lain juga kalau Anda mau pilih seperti itu. Sebentar saya kayak ada. Oke. Oke, saya lupa men-share. Nah, gitu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti diskusinya kemudian tadi itu apa yang kemudian berubah ya di daerah-daerah ini gitu ya. Anda bisa meminjam tadi itu alat analisis yang digunakan yang dibuat oleh Boras dan Franco tadi itu di dalam daerah-daerah yang sudah dikemukakan di sini. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Ibu izin bertanya. Boleh, Adek. Ibu sebelumnya mohon maaf tadi Ibu manggil saya tapi saya ngambil pulpen sebentar. Oh iya, nggak apa-apa Dek. Tadi kan saya pribadi kan dari Kalimantan, emang benar sih Bu itu pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Nah, kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari kan Kalimantan itu terkenal dengan misalnya itu produk-produknya itu harganya lebih mahal daripada di Pulau Jawa sendiri gitu Bu. Dan saya juga merasakan bahwa awalnya tinggal di Kalimantan sama kuliah di Jawa harganya jauh berbeda. Nah, apakah di Kalimantan ini bisa jadi pusat pendorong industri dan jasa nasional biar menjadikan solusi Kalimantan itu harga produk-produknya itu enggak selalu mahal gitu dan sama Pulau Jawa, atau emang sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang aja Bu, atau bisa dua gitu, pendorong industri dan jasa. Ya. Terima kasih Bu. Ya, baik. Kalau kalau di luar negeri ya, biasanya pengembangan kota itu sudah mempertimbangkan aspek bagaimana kota itu didesain dan bagaimana kota itu bisa mensupport penduduk yang tinggal di situ gitu. Misalnya gini, misalnya kita tinggal di Bogor. Ini dalam skop kecil dulu ya saya jelaskan. Kita tinggal di Bogor. Bogor ini kan lengkap ya, ada kota Bogor ya, si kuning telurnya itu kan kita anggap kota Bogornya. Di situ ada wisatanya, ada kebun raya Bogor ya, lalu ada shopping centernya banyak, lalu ada sarana pendidikan ada, rumah sakit juga ada di situ begitu ya. Nah, lalu apakah kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di kota Bogor ini yang terjadi sekarang ya, apakah ini kemudian hanya untuk kota Bogor saja? Hanya untuk penduduk kota Bogor saja? Kalau kita lihat tidak, karena
Sabtu sore ya, di depan kampus IPB Darmaga itu macetnya luar biasa. Orang-orang dari daerah entahlah mungkin Lewiliang, Cigudeg, daerah saya sana ya, itu berbondong-bondong setiap Sabtu sore itu pergi ke kota untuk sekedar mungkin mau jalan-jalan ke apa itu yang di Kebun Raya itu depannya tuh Empang itu apa itu sih yang bekas pasar Bogor itu, kok saya lupa. Itulah pokoknya ya, BTM ya, BTM, Bogor Trade Mall. Ada yang sekedar saya mau nonton di XX1 di Botani Square misalnya, saya mau dan sebagainya ya. Di Lewiliang sana ada nggak fasilitas-fasilitas itu? Nggak ada. Ya, itulah sebabnya kenapa orang Lewiliang itu masuk ke sini. Kalau rumah sakit ada di Lewiliang, itu ada rumah sakit umum ya, RSUD Lewiliang ada, dan itu juga sebetulnya jauh lebih bangunan ya, dari sisi bangunan saya belum pernah berobat di sana. Bangunan itu jauh lebih mentereng dibandingkan RSUD Kota Bogor yang bekas Karya Bakti itu ya, RSUD Kota ya. Kalau dibandingkan dengan RSUD Ciawi itu bagus banget dari sisi bangunan ya. Lewiliang itu besar dengan fasilitas parkirnya yang besar, yang luas dan sebagainya. Tapi apakah di sana ada shopping center yang senyaman Bogor? Tidak ada. Adanya pasar Lewiliang ya, Anda tahu lah pasar Lewiliang tuh ya gitu-gitu aja dari zaman saya SMP gitu ya, kayak gitu. Apakah di sana ada bioskop? Saya nggak tahu. Rasanya sih nggak ada bioskop di Lewiliang. Nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi setidaknya sampai saya SMA sampai kuliah tuh nggak ada bioskop di sana gitu. Apakah ada apa misalnya apa tadi tempat wisata baru-baru aja dibuka, misalnya ada Pabangbon ya, ada Cianten, itu baru dibuka. Sebelumnya nggak, orang terfokus pada jalan-jalan tuh kalau di Bogor ya ke Kebun Raya gitu. Sampai orang tinggalnya di Jonggol, terus kalau ditanya tinggalnya di mana, di Jonggol, deket dong Kebun Raya. Ay buset, itu mah jauh banget gitu ya. Tinggal di Cigudeg atau tinggal di mana Parung Panjang sana, tempat SMP saya ya, tinggal di Parung Panjang, deket dong ke Kebun Raya. Ya Allah, Kebun Raya itu di mana tahu gitu, jauh banget gitu. Zaman saya SMP lebih lagi, akses transportasi terbatas gitu. Nah, pertanyaan tadi, Ade, mungkin nggak dibuat? Itu harusnya bukan mungkin lagi ya, tetapi harusnya memang dibuat gitu. Apalagi kita ini kan transportasi itu darat oriented gitu ya. Darat oriented itu artinya kita terlalu fokus pada pembangunan transportasi yang ada di darat gitu. Tol ya, bahkan tol, bukan kereta api, padahal kereta api yang paling efisien untuk mengangkut sumber apa tadi, hasil-hasil produksi dari mana-mana di seluruh Pulau Jawa gitu. Tapi tidak juga tol, dan tol itu mahal gitu dibanding kereta api yang cukup satu jalur gitu, dan itu kereta bisa 2 jalur lah ya, itu bisa bolak-balik aja bergantian begitu, lebih efisien gitu. Jadi pertanyaannya bukan mungkin, tapi harusnya memang seperti itu gitu. Di luar misalnya ada city center gitu ya, tapi di daerah-daerah luar itu selalu di situ ada Morrison gitu ya, ada Aldi ya, ada Morrison, ada Aldi, ada apa namanya, ada stasiun yang juga menghubungkan daerah itu dengan city center, juga bis-bis yang ongkosnya sama. Kita mau keliling di dalam kota dengan mau keluar kota, sepanjang masih menggunakan apa ya istilahnya tuh, kalau di sini mungkin organda gitu kali ya. Organdanya itu sama, misalnya kalau di kita tuh apa, misalnya sama-sama sumber waras misalnya gitu ya, bukan organda ya, itu namanya apa sih disebutnya tuh. Pokoknya pakai sumber waras. Nah, sumber waras tuh punya banyak bis. Ada yang dari sini ke Lewiliang, ada dari Bogor ke Jonggol, dari Bogor ke Rumpin, Bogor ke mana, ke Parung Panjang gitu. Nah, kalau kita naik mobil sumber waras, maka kemanapun kita keliling itu ongkosnya sama gitu. Seharian itu bisa sama gitu, dan bisa dipakai berkali-kali gitu. Atau ada daerah-daerah lain yang mungkin pakainya Maya Sari Bakti misalnya. Namanya Sari Bakti beda kalau kita mau misalnya connect dari Rumpin, nggak bisa, dari Bogor ke Rumpin nggak bisa langsung, hanya bisa lewat Parung Panjang, atau dari Bogor ke Parung Panjang nggak bisa langsung, kita harus berhenti di Rumpin, karena Rumpin itu terakhir siapa tadi, sumber waras itu beroperasi, nanti dari sumber waras itu pindah ke Maya Sari Bakti misalnya ya.
maka kita ganti lagi ongkosnya gitu. Di kita kan tidak. Di kita mahal sekali transportasi di Indonesia itu. Nah, andai masing-masing pendekatan ini ya, kalau ini kan pendekatannya nasional kalau saya lihat ya, bukan ini sentralistik gitu ya. Jadi memikirkan 6 koridor ini digunakan untuk mensupport semua orang yang ada di Indonesia begitu ya. Tidak difikirkan satu daerah itu mensupport orang yang ada di daerah itu gitu. Nah, mungkin mestinya koridor Sumatera itu ya isinya adalah 6 koridor itu ya. Di situ ada sentra produksi, di situ ada industri dan jasa, di situ ada wisatanya juga sehingga orang nggak harus jauh-jauh pergi ke Bali gitu untuk liburan. Di Sumatera pun ada Bali Mini begitu ya. Atau mau pertambangan juga mungkin diperlukan, ya kita buatlah di Sumatera juga ada pertambangan dan sebagainya begitu. Atau kalaupun energinya tidak dari pertambangan ya dari aspek lain, misalnya dari biofuelnya misalnya ya, limbah sawitnya itu kemudian dirubah menjadi sumber energi penduduk misalnya, itu kan bisa begitu. Tapi itu yang kalau saya lihat ya dari 6 koridor ini kita bisa melihat bahwa pendekatannya ini sangat sentralistik gitu ya. Koridor-koridor itu yang digunakan untuk menyumbang hidup orang yang tinggal di Pulau Jawa barangkali gitu ya, yang orang di luar Jawanya tidak disupport oleh orang Jawa begitu ya. Saya melihatnya begitu. Jadi kalau pertanyaan Adek tadi bukan mungkin nggak, tapi memang harusnya gitu. Gitu ya, Dek? Ya, gimana, Ibu, Dek? Jelas. Bisa dipahami, Dek. Nah, cuman memang nah sekarang mungkin juga harusnya mulai dikembangkan juga ya Adek di Kalimantannya di mana, Dek? Di Kalimantan Selatan, Bu. Tapi kalau menurut saya akhir-akhir tahun ini pemerintah lagi mau bikin jalan tol, tapi kayak misalnya kayak kereta, terus kayak bandara gitu tuh, awalnya tuh bandara di kabupaten rencananya ada di 2 tahun yang lalu. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba itu lahan itu jadi kayak ditanamin rumput-rumput lagi, kayak nggak jadi gitu, Bu. Jadi malah difokusin di kotanya Kalimantan buat bisa dibikin jalan tol. Tapi menurut saya tetap bukan jadi solusi sih, soalnya di kabupaten masih banyak kurang, dan yang itu yang jadi produk-produk di daerah kabupaten ini mahal-mahal gitu, Bu, karena mungkin akses pengirimannya ya, Bu. Betul. Ya. Jadi mahal-mahal. Betul. Kita tuh PR-nya itu didistribusi. Ya, PR-nya itu didistribusi. Kemarin kalau nggak salah 2 hari lalu gitu terusan Suez itu macet ya. Terusan Suez macet karena ada kapal yang berisi kapal dengan tonase berapa juta ton gitu ya, atau ribu ton ya, itu stuck di situ, nyangkut gitu ya, sehingga kapal-kapal yang yang hilir mudik Eropa Asia itu kemudian terhambat gitu. Nah, kalau di Indonesia kan nggak kayaknya sih nggak akan mungkin ya macet, karena nggak ada selat yang kecil yang kemudian hanya bisa kapal lewat gitu, kemudian kalau itu crash trouble gitu ya, kemudian mengganggu yang lain. Enggak, kita tuh sangat leluasa gitu, tapi memang tidak dibuat gitu ya, tidak banyak difokuskan untuk pengembangan transportasi laut gitu, padahal kita tuh laut basisnya begitu. Kalau darat ya sulit, nggak bisa kita membuat terowongan seperti halnya Inggris ya, nyambung ke Perancis ya, lewat tol bawah laut itu kita nggak bisa buat. Karena apa? Karena struktur tanah kita itu nggak stabil. Kalau di sana sudah stabil, memang rumah-rumah cuma bentuknya bata disusun aja nggak akan hancur kena gempa gitu, nggak ada gempa gitu. Kalau di Indonesia masuk terowongan tiba-tiba gempa, wassalam kita gitu. Jadi memang ya yang bisa dilakukan ya di atas ya, di atas permukaan laut, kecuali ditemukan teknologi yang bisa kemudian mengurangi resiko-resiko gempa tadi. Misalnya kalau di daerah
Cengkareng itu kan daerah-daerah rawa yang satu waktu bisa ambles, tapi kemudian ada teknologi cakar ayam, struktur bangunannya itu cakar ayam itu bisa kuat, jadi dia goyang pun menyesuaikan gitu lah kira-kira, kecuali ditemukan teknologi-teknologi seperti itu gitu. Tapi saya setuju dengan Ade bahwa distribusi yang paling berat ya untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain ya. Nah, karena itu maka sebetulnya produksi itu juga harus disebarkan gitu. Ya, tidak difokuskan di satu daerah saja. Mungkin akan menarik ya ketika kita melihat ini kan bicara daya dukung ya sebetulnya, daya dukung tapi yang sifatnya yang sifatnya besar gitu ya, bukan hanya sekedar daya dukung lingkungan petani gitu ya tapi daya dukung kawasan itu terhadap penduduknya gitu. Jawa misalnya atau coba Jawa Barat misalnya. Jawa Barat itu punya apa sih gitu yang bisa mensupport keberadaan penduduknya gitu ya. Apakah dari sisi misalnya transportasinya mencukupi atau tidak gitu. Atau misalnya dari sisi pangannya bisa nggak sih gitu. Dari sisi hiburannya gitu ya, wisatanya bisa nggak sih dari Jawa Barat aja gitu. Kita petakan gitu ya, ini bisa jadi satu riset sendiri nih gitu. Kita mau melihat bisa nggak, dan kalau bisa ya artinya itu bisa dilakukan gitu di daerah-daerah lain, bisa diduplikat gitu ya, di Kalimantan, di Sulawesi dan sebagainya. Baik, ada lagi pertanyaan dari yang lain? Ibu, saya mau berpendapat ya Bu. Boleh, siapa ya? Rafli Bu. Rafli, oke Rafli. Itu yang tadi kata Ibu kan sebenarnya emang udah seharusnya 6 koridor ekonomi yang didesain ini setiap koridor itu dapat ya Bu, kayak sebenarnya tuh nggak melulu harus Jawa doang yang sebagai tempat pendorong industri dan jasa nasional gitu. Nah sebenarnya kalau yang saya tangkap ya Bu, kan pembangunan ini kan sebenarnya belum merata ya Bu. Terus master plan percepatan ini kan sebenarnya udah di planning kayak udah lama gitu, sama diprediksi sampai 2025. Sedangkan sekarang itu udah 2021 dan pembangunan tuh benar-benar belum belum benar-benar merata, yang harusnya tuh sekarang sebenarnya udah berproses gitu, bukan mulai lagi gitu. Terus kalau yang tadi kan mengenai pendorong industri dan jasa nasional itu menyebabkan Pulau Jawa menjadi pulau yang emang penduduknya itu padat gitu, kan lebih padat daripada pulau-pulau yang lain, karena emang tempatnya tuh ya industrinya maju, terus jasanya juga orang-orangnya lebih ini maksudnya dalam pandangan bukan berarti sumber daya di luar Pulau Jawa kurang, tapi maksudnya kalau misalkan sumber daya manusia di Pulau Jawa itu kan istilahnya lebih berpendidikan gitu ya Bu, karena kan persebaran pendidikannya juga belum secara merata gitu. Misalkan kayak beberapa daerah di Pulau Sumatera, terus kayak Kalimantan, Sulawesi kan banyak yang belum bisa membaca, bahkan menulis gitu. Terus kayak itu kan sebenarnya pendidikan dasar yang harusnya setiap orang tuh bisa gitu kan Bu. Jadi sebenarnya dari hal yang terkecil itu pemerintah harusnya lebih memperhatikan gitu. Jangan langsung kayak ranah pembangunan yang fokusnya tuh terus di Jawa gitu. Ya. Itu yang saya dapat. Iya. Iya, betul. Ya itu tadi di Bogor aja universitas yang ada itu kan lokasinya semua di Kota Bogor ya. Pakuan ada berapa kita tuh? Ada IPB, ada Pakuan, ada Unida ya, Juanda, lalu UIK, Ibnu Khaldun ya, lalu satu lagi tuh apalah gitu. Di situ. Coba cek di Lewiliang sana atau di Parung Panjang sana, di Jonggol sana tuh nggak ada gitu pusat-pusat pendidikan gitu. Ya betul Rafli. Jadi memang cuman gini juga ya, kalau kita berkaca ke Amerika misalnya, itu kan negara-negaranya itu membedakan ya, seperti Washington DC itu untuk pusat apa gitu. Lalu Los Angeles itu fashion kalau nggak salah ya, di situ ya, perdagangan, bisnis dan fashion gitu. Lalu mana lagi untuk pendidikan dan sebagainya. Mereka bisa sih membuat itu. Mungkin Indonesia tuh mau ngikuti itu barangkali ya. Tapi lupa juga bahwa beda karakter daerahnya ya, karakter bentang alamnya itu beda. Kita dipisahkan oleh laut ya, sehingga nggak mudah orang bermobilisasi gitu ya, antar satu daerah ke daerah lain gitu. Kalau di sana kan kereta semuanya, mudah gitu orang kalau mau saya mau ke sentra fashion,
mau ke sentra industri yang lain, mau ke pendidikan itu mudah. Kalau di kita kan enggak, itu yang membuat kemudian mahal tadi itu transportasinya. Ya, oke, terima kasih Rafli komennya. Ada lagi teman-teman sebelum kita masuk ke sini? Ini sebetulnya salah satu, saya rasa nggak ada ya, kita masuk sini aja. Nah ini sebetulnya salah satu atau salah sekian dari program masif dari infrastruktur tadi ya, bahwa kawasan ekonomi khusus yang dibangun oleh pemerintah itu kemudian, nah ini misalnya di beberapa daerah ini kita lihat luasan lahannya, ya. Penetapan kawasan ekonomi khusus yang ada di Sumatera Utara, di Seimangka misalnya, itu mengambil alih 2.000 hektar lahan, 2.000 hektar ya. Lalu yang di Palembang, di Tanjung Api-Api itu juga sekitar 2.000 hektar, ya. Di Tanjung Lesung, di Morotai, Mandalika dan sebagainya, itu luasannya segitu. Dan ketika kemudian itu ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus, maka kita bisa bayangkan bentang alam awal itu pasti akan berubah menjadi bentang alam yang baru gitu. Nah, kita juga bisa lihat bahwa ini apa yang atas ini, sebentar. Oke. Kita bisa lihat juga bahwa kenapa bentang alam ini menjadi mudah sekali terjadi, karena bagi pembangunan yang arahnya adalah untuk migas, ya, minyak dan gas bumi, lalu untuk infrastruktur jalan dan juga listrik, ya, maka izin ini akan mudah, gitu ya. Pemerintah akan dengan mudah mengeluarkan izin kalau lahan-lahan itu akan dirubah menjadi tadi itu, menjadi kawasan-kawasan untuk mendukung pembangunan, gitu. Nah ini yang kemudian menjadi apa ya, menjadi bukan tantangan ya, menjadi hal yang berat di kemudian hari begitu ya, karena ketika investor sudah mengantongi izin tadi itu ya, pembangunan yang tadi itu, maka yang ribuan hektar itu bisa dengan mudah berganti rupa gitu ya, berganti wajah gitu, dari yang tadinya kawasan-kawasan pertanian atau kawasan perkebunan penduduk gitu ya, kemudian menjadi kawasan-kawasan ekonomi khusus yang macam-macam bentuknya, bisa seperti misalnya kawasan berikat di Tanjung Priuk ya, isinya adalah peti-peti kemas di situ ya, untuk naruh barang-barang dari luar negeri gitu ya, masuk ke situ, atau macam-macam, atau mungkin untuk pengembangan sebuah proyek supply energi misalnya untuk daerah itu dan sebagainya. Nah, ini yang kawasan-kawasan ekonomi, nanti Anda bisa buka juga Seimangka itu untuk apa peruntukannya gitu ya. Lalu Morotai untuk apa, Mandalika dan sebagainya. Ini adalah kawasan ekonomi khusus yang didesain untuk mendukung program tadi itu ya, yang 6 koridor itu, dan dampaknya adalah pada sekian ribu hektar yang ada di daerah-daerah itu. Nah, tentu ketika kita bicara konsekuensinya di Indonesia, maka konsekuensi yang bisa terjadi adalah meluasnya konsesi raksasa di perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Ini juga bisa menyebabkan banyaknya kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus tanpa mempertimbangkan aspek keruangan gitu ya, tata ruang yang ada gitu. Lalu juga pembangunan infrastruktur industri. Jadi industri, kawasan industrinya dibangun, tentu itu tidak bisa berdiri sendiri kan gitu. Kawasan industrinya mungkin hanya 2.000 hektar. Tetapi kemudian untuk mendukung kawasan industri itu tentu harus mencari lahan lain. Contoh 2.000 hektar kan untuk untuk produksinya. Tapi siapa yang akan bekerja di situ? Bagaimana
alat-alat transportasi itu keluar masuk dari situ, itu kan artinya dia harus menyediakan jalan untuk masuk ke situ, dia harus menyediakan perumahan untuk mendukung berjalannya proses industri, artinya kan permukiman yang masuk di daerah itu dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tadi ya KEK yang paling banyak 2.000 hektar, nggak banyak sih gitu, tetapi bagaimana si 2.000 hektar itu bisa disupport oleh elemen-elemen yang lain, itu yang kemudian juga menciptakan satu ancaman terhadap bentang alam yang ada di sekitar kawasan industri itu. Gitu. Contohlah daerah Bekasi ya, Karawang Bekasi situ, itu kan daerah-daerah industri. Anda bisa lihat di situ bagaimana rupa Bekasi 20 tahun yang lalu dengan sekarang gitu, itu sangat jauh berbeda. Karawang itu, kalau yang Sanghyang Sri itu ada di mana ya? Di Karawang kalau nggak salah. Indramayu, Karawang, Subang. Ada di Subang ya. Perusahaan Sanghyang Sri yang bekerja sama dengan penduduk. Itu saya udah lama nggak ke situ ya, tapi tahun 10 tahun, 15 tahun yang lalu ke situ, itu masih hamparan sawah. Ya, yang dikelola oleh PT Sanghyang Sri bekerja sama dengan petani. Tapi kalau petaninya kemudian sudah diberi iming-iming untuk memperoleh hasil yang lebih besar, tentu dia tidak memilih untuk menyewakan si lahan sawahnya itu kepada perusahaan padi ya. Dia akan memilih untuk kemudian menjual atau menyewakan, digunakan ya, mahal, sewa untuk BTS itu ya. Transmitter apa tuh singkatannya, bukan BTS Korea ya, apa singkatan dari BTS itu, transmitter apa gitu ya, untuk sinyal itu nyewa itu bisa miliaran loh per 5 tahun, per 5 atau 10 tahun gitu. Pokoknya dalam durasi tertentu itu harganya luar biasa tinggi, terlebih kalau daerah itu adalah daerah strategis ya. Misalnya Excel mau bikin BTS di satu daerah itu, nyewa kepada, nggak jual, hanya nyewa dan itu luar biasa dibandingkan untuk ditanami pertanian yang mendingan disewakan. Padahal radiasi dari si BTS itu bahaya banget loh, lebih bahaya BTS daripada SUTEP gitu ya, untuk jangka panjangnya gitu. Kalau SUTEP kan ya, orang jarang yang melihat kecelakaan SUTEP, kabelnya putus itu sangat jarang gitu ya. Ada, tapi sangat jarang. Tapi kalau BTS itu kan setiap saat memancarkan signal. Dan itu kemudian merusak, ada gelombang-gelombang tertentu yang kemudian merusak penduduk yang tinggal dalam radius tertentu itu gitu. Dan di Bogor mah aduh itu BTS-nya kan cuma di samping rumah, belakang rumah, itu ngeri sebetulnya gitu. Jadi kita tidak semata-mata melihat kawasan industrinya, tetapi bagaimana kawasan industri itu disokong ya oleh hal-hal yang lain, dan itu kemudian juga bisa berpotensi untuk merubah bentang alam ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini bahwa transformasi landscape untuk kuliah ini yang pertama adalah untuk di bidang kehutanan gitu ya. Tadi kita lihat baik kehutan lindung, produksi maupun konservasi, lalu juga untuk pertanian dan perkebunan, sebagian sudah dibahas di dalam kuliah minggu lalu bagaimana bentang alam itu berubah untuk pertanian dan perkebunan. Kemarin kita sudah lihat bagaimana land clearing yang dilakukan oleh perusahaan besar gitu ya. Lalu juga pertambangan, industri properti, ekowisata. Jangan lupa ini ekowisata pun ini bisa menjadi ancaman bagi bentang alam ya, bagi tampilan bentang alam itu. Lalu juga industri untuk keperluan industri lain seperti misalnya kawasan berikat, pergudangan, industri manufaktur dan lain-lain. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya bahwa 3 hal tadi yang di awal di slide kedua saya kemukakan bahwa kuliah ini fokus kepada produksi, konservasi dan properti. Kita bisa lihat di dalam produksi itu bisa pertanian ya, perkebunan juga masuk, kehutanan pun iya, ya, meskipun kehutanan pun juga masuk di dalam keperluan untuk konservasi ya, juga untuk pembangunan jalan tol misalnya ya,
kalau untuk konservasi kita bisa lihat di sektor kehutanan dan juga ekowisata. Di sektor properti kita bisa lihat pada properti skala besar seperti apa nanti kita lihat, lalu juga permukiman dan pertokoan. Nah, kehutanan tadi kita lihat ya, di mana sih kehutanan bisa menyebabkan perubahan bentang alam gitu ya. Kehutanan ini kalau kita lihat ya, ini Anda bisa cari lah di berbagai sumber, itu hutan itu bisa macam-macam gitu ya. Ada hutan lindung, ada hutan konservasi ya, hutan, ada taman nasional, itu macam-macam, bedanya apa? Anda lihat sendiri deh. Misalnya kalau taman nasional itu kan lebih memfokuskan pada sebuah kawasan ya, sebuah zona hutan yang kemudian dijaga, tapi peruntukannya itu bisa macam-macam ya, termasuk untuk keperluan penelitian bisa di situ ya. Tapi kalau misalnya bicara hutan lindung, maka fungsi utama dari hutan lindung itu adalah untuk misalnya sumber air dan sebagainya. Jadi sama sekali nggak bisa diganti gitu ya rupanya gitu. Tapi kalau hutan taman nasional kita masih bisa di zona-zona tertentu masih bisa dimanfaatkan gitu. Tapi untuk pendidikan gitu ya, untuk konservasi, untuk ekonomi juga masih bisa. Lalu juga hutan konservasi ini macam-macam ya. Anda bisa lihat, ini sekedar menjelaskan bagaimana hutan itu dijelaskan dalam berbagai tingkatan gitu ya. Lalu juga hutan produksi misalnya, kita bisa lihat hutan produksi ini biasanya khusus untuk memanen hasil-hasil hutan yang bisa digunakan untuk keperluan masyarakat secara umum gitu ya, bisa pembangunan industri dan sebagainya. Kalau hutan produksi terbatas misalnya itu kelerengan tertentu misalnya, kalau hutan produksi tetap juga dia punya batasan kelerengan tertentu yang bisa dikategorikan sebagai hutan produksi tetap ya, dan juga hutan produksi yang dapat dikonversikan. Ini Anda cari aja deh, ada literatur ya. Ini saya mau menampilkan bahwa kehutanan ya, ini juga aktivitas-aktivitas yang berada atau terkait dengan sektor kehutanan ini juga bisa memicu berubahnya sebuah bentang alam gitu ya. Kawasan yang tadinya kawasan hutan primer gitu ya, lalu kemudian berubah menjadi hutan produksi dengan tanaman satu jenis ya, tanaman hutan tapi satu jenis ya, misalnya pinus gitu ya, dan kemudian dipanen berdasarkan bisa tebang habis gitu ya, tebang habis lalu tanam lagi, atau bisa tebang pilih gitu. Itu mana yang bisa tebang pilih kategorinya, apakah hutan produksi terbatas atau hutan produksi tetap, Anda bisa lihat di literatur lah. Lalu juga untuk keperluan taman nasional misalnya, ini 5 taman nasional pertama yang ada di Indonesia ya. Taman Nasional Gunung Leuser, ada Ujung Kulon termasuk yang salah satu dari 5 pertama taman nasional di Indonesia ya. Lalu ada tetangga kita ya, halaman depan rumah Bogor ini ada Taman Gunung Gede Pangrango ya, Taman Nasional Baluran, Komodo dan sebagainya. Jadi ini adalah juga perubahan bentang alam ya. Mungkin tidak, kalau untuk taman nasional sih mungkin tidak nampak perubahannya sih ya. Kalau yang konservasi itu bisa nampak, tapi kalau taman nasional tuh memang hutan yang kemudian tetap terjaga begitu ya. Ya bisa di situ ada aktivitas-aktivitas ekonomi, pendidikan, ya penelitian itu bisa berlangsung di situ begitu ya. Tapi kemudian ada undang-undang yang menaungi bagaimana taman nasional itu berlangsung ya. Nah, misalnya ini salah satu contoh taman nasional yang ada di Ketapang, Kalimantan Barat ya. Penghasil utama durian ya. Jadi taman nasional tetapi dalam zona tertentu itu masih bisa dimanfaatkan secara ekonomi oleh warga sepanjang dia tidak merubah rupa alamnya begitu ya. Jadi tanaman-tanaman hutan dibiarkan tetap tegak di situ dan orang bisa memanfaatkan
hasil hutannya untuk kebutuhan mereka gitu ya. Tetapi kemudian ada satu peristiwa di mana petani yang tadinya tinggal di dalam kawasan hutan itu kemudian harus keluar dari kawasan hutan yang sudah ditempatinya. Nah, ini mungkin salah satu tadi ya, transformasi bentang alam akibat penetapan sebuah kawasan menjadi taman nasional. Kalau bisa jadi gini, tadinya hutan itu adalah hutan tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi penduduk. Jadi di hutan itu juga orang bisa berladang begitu ya, bertanam padi gitu. Lalu mereka juga menanam buah-buahan dan sebagainya. Mereka juga bisa kalau daerah itu sudah tidak bisa subur, mereka akan bergeser ke daerah yang lain begitu ya. Tapi begitu Taman Nasional itu ditetapkan, maka kemudian si warga yang memanfaatkan tadi itu, dia kemudian harus keluar dari situ, dan tampilan dari area yang tadinya adalah berbentuk ladang-ladang tanaman musiman penduduk gitu ya, dalam kelerengan tertentu, itu kemudian kan berubah menjadi tanaman-tanaman tahunan gitu. Itu dalam konteks itulah Taman Nasional dikategorikan sebagai salah satu penyebab dari berubahnya bentang alam. Jadi dari komoditas yang tadinya pertanian menjadi komoditas vegetasinya vegetasi hutan gitu kira-kira. Ketika kemudian petaninya dikeluarkan dari daerah itu. Karena memang kalaupun Taman Nasional itu bisa digunakan untuk ekonomi, untuk keperluan ekonomi, tapi bukan ekonomi yang tadi ya, bukan dengan ditanami padi gitu ya, padi gogo ya, bukan, tapi lebih kepada mereka menanam tanaman-tanaman hutan, kayu-kayu keras, lalu kemudian mengambil hasilnya, bukan mengambil kayunya gitu kira-kira. Jadi fungsi hutan sebagai penyedia oksigennya masih bisa diperoleh dari itu gitu. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh hutan produksi ya. Di sini ada pinus di situ ya. Lalu mereka akan kehutanan tuh akan ketika si pohon ini sudah sampai pada usia panen, maka akan potong semua, potong habis gitu ya, atau tebang pilih mana yang bagus gitu ya, dipotong duluan. Ini kategorinya hutan produksi. Dan kalau kawasan yang tadinya hutan alamiah kemudian di land clearing begitu ya, lalu kemudian dirubah menjadi tanaman ini, satu saat kan begitu ini harus dipanen, itu juga akan merubah bentang alam lagi, lalu nanti berubah lagi dan seterusnya gitu. Jadi ini hutan produksi ini salah satu yang juga sangat signifikan merubah sebuah kawasan bentang alam, sama halnya dengan sawit ya, pada satu vegetasi. Nah, ini Tahura. Tahura ini taman hutan raya ya, ini di Juanda. Di Sukabumi juga ada ya, suspension bridge ini ya. Jadi masyarakat menikmati view-nya ya, menikmati view-nya dan menikmati ambience-nya gitu ya. Suasananya gitu ya, oksigennya dan sebagainya, itu yang dinikmati dalam Tahura. Nah, ini tadi yang disebutkan teman-teman, banyak yang bilang pertambangan, ya betul. Nah, ini salah satu yang sangat-sangat kuat ya, masuk ke daerah Kalimantan ini adalah pertambangan. Jadi kalau Anda lihat di sisi sebelah kiri slide itu ada yang berwarna-warni itu ya, ada izin pertambangan yang warnanya abu-abu, lalu ada izin kehutanan yang warnanya hijau, kuning itu adalah izin perkebunan, lalu yang merah itu adalah tumpang tindih izin. Maka sebetulnya Kalimantan itu kalau dipetakan yang putihnya tuh sedikit, yang tak berizin konsesi ya. Yang kuning atas itu kan sudah bukan wilayah Indonesia ya. Coba yang lain-lain itu
warnanya sudah hijau, merah, kuning ya dan abu-abu. Itu menandakan bahwa kawasan-kawasan itu sudah dipenuhi gitu ya, sudah penuh dengan berbagai izin konsesi ya. Bisa saja terjadi bahwa izin perkebunan yang ada, izin perkebunan saya warna kuning, itu ternyata di situ juga ada izin kehutanan, di situ juga ada izin pertambangan. Jadi yang warna merah itu adalah tumpang tindih. Banyakan yang tumpang tindihnya daripada yang tidaknya ya. Kalau yang hijaunya kan cuma sedikit. Ya, kuningnya juga cuma sedikit. Yang merahnya itu malah jauh lebih banyak karena di situ ada konsesi tambang yang masuk ke daerah izin kehutanan dan sebaliknya, itu kacau balau dari situ. Nah, alih fungsi dari kawasan pertanian dan permukiman penduduk misalnya ya, ini juga sering terjadi di Kalimantan. Pertanian dan permukiman itu menjadi kawasan tambang, lalu kemudian desa-desa yang digusur, yang sudah mapan secara sosioekonomi religi, kemudian harus digusur. Ini saya pernah bersinggungan dengan kerjaan ini tahun 2002 atau 2003 gitu ya. Waktu itu diminta untuk membuat, sebetulnya mungkin mereka maunya kami tuh merekomendasikan mencari justifikasi begitu ya, bahwa penduduk itu harus diusir dari daerah itu karena daerah itu adalah daerah yang potensial untuk tambang, kira-kira gitulah ya. Jadi maunya rekomendasi yang keluar adalah si masing-masing kakak itu mengeluarkan ini loh ganti ruginya gitu ya. Si A, Bapak A bisa minta 100 juta, si B bisa 1 miliar dan sebagainya. Mungkin rekomendasi yang diharapkan itu gitu ya. Tetapi kemudian yang kami lakukan adalah riset gitu ya. Yang kami lakukan adalah riset bagaimana penduduk-penduduk yang ada di situ itu memiliki keterkaitan secara sosioekonomi religi terhadap tanahnya dan terhadap lingkungannya gitu. Nah, kebetulan di situ juga beberapa spot itu adalah daerah yang dihuni oleh etnik Bali ya. Dan kemudian kita tunjukkan gitu bahwa Bali itu kalau bikin rumah itu bertahap ya, sampai pada bikin untuk sembahyangnya itu bertahap dari mulai hanya kayu gitu ya, sampai kemudian bangunan puranya itu pura yang mewah, dan itu tidak semata-mata dihitung dari jumlah bangunan dan jumlah tenaga kerja yang sudah diinvestasikan di dalam bangunan itu gitu. Karena mereka, orang Bali itu kalau memang mereka membuat pura, maka pura rumah ya, maksudnya pura yang di depan rumah itu, tempat sembahyang di depan rumah, itu mereka harus memanggil pedanda ya dari Bali, dan itu disertai nanti ya ketika apa istilahnya ya, peresmiannya begitulah ya kira-kira, atau syukurannya lah kalau kita sebutnya. Itu harus diiringi dengan berbagai upacara-upacara yang nilainya itu bisa miliaran gitu. Tidak hanya kita menghitung, oh bangunan ini ya, pura ini dihitung, ini cuma bisa modal 100 juta udah bisa jadi pura ini. Enggak gitu. Istilahnya sih bukan pura sih, apa ya namanya, berugo ya, semacam itulah. Ternyata setelah dihitung tuh enggak begitu cara penghitungan mereka menghitung, bangunan fisiknya dihitung sekian, tapi kemudian proses selamatan berbagai tahap ya dari pembangunan itu mereka juga hitung gitu. Jadi didapatilah dari hasil penelitian itu bahwa setiap kakak di Bali itu minta rata-rata ya, bukan rata-rata, terendahnya mereka minta ganti rugi 1,5 M. Itu yang paling rendah begitu ya. Pusing kan perusahaannya, kemudian saya nggak tahu kemudian setelah itu apakah jadi diambil alih oleh perusahaan atau enggak, tapi kabarnya sih nggak jadi gitu, karena gila mahal banget gitu. Ya iyalah, memang begitu adanya gitu. Keterikatan sosioekonomi religi itu nggak bisa dihitung hanya dari sisi fisik begitu ya. Jadi itu terjadi di Kalimantan. Semua berlomba karena Kalimantan tuh bawahnya tuh batu bara, di mana-mana Anda gali sebentar aja udah dapat batu bara gitu.
investor sangat ngiler gitu ya untuk bisa berinvestasi di Kalimantan, dan penduduk bisa menjadi korbanannya kemudian. Lalu juga kita bisa mempertanyakan juga bagaimana kondisi kesempatan kerja pasca dibuka tambang. Apakah memang kesempatan kerja ini bisa untuk semua elemen atau hanya tertentu saja? Kita nggak tahu ya. Maksudnya bukan nggak tahu. Kita bisa analisis itu begitu. Lalu juga bagaimana kondisi ekologis pasca beroperasinya tambang. Anda bisa lihat di sini nih. Ini tambang-tambang darat. Ini kayaknya ini deh. Saya minjem fotonya Pak Bowo ini di Timah ya, di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Ini adalah bekas-bekas galian timah. Nah, ini ekologis tadi ya, dampak ekologis dari pembukaan lahan untuk tambang ya dengan cara open pit ya. Open pit itu pertambangan terbuka. Emas Papua itu ya juga dia open pit modelnya ya. Bikin Anda lihat di Google Earth deh, itu bentuknya udah kayak terowongan tapi ke bawah begitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk sistem penambangan yang terbuka ya, open pit. Lalu ya ini reklamasi ya pasca timah itu disedot gitu ya dari dalam bumi, lalu kemudian mereka membuat satu demplot gitu ya, satu proyek untuk membuat reklamasi pasca penambangan timah di Bangka Belitung ini. Kita lihat deh. Nah, ini sebelumnya ini adalah seperti ini. Ya, dia adalah bekas-bekas galian timah gitu ya yang terbuka, lalu kemudian dibuat reklamasi dan ditanami dengan tanaman-tanaman pertanian. Ya, ini kayaknya yang sebelah kiri bawah ini buah naga nih kayaknya. Ya, dibuat reklamasi. Ini kan perubahan bentang alam dari A ke B lalu pindah lagi ke A, atau dari A ke B lalu ke C. Kita bisa lihat bahwa itulah dampak dari industri tadi ya, produksi industri dan juga propertinya. Nah, ini tambang batubara masih di Kutai Kartanegara ya. Bentuknya sudah putih begitu ya dari yang tadinya hijau. Ini saya ambil dari Google My Maps ya. Seperti ini tampilannya ya. Itu adalah yang putih-putih ini adalah ya ini yang sebelah kiri itu menampilkan bekas-bekas galian. Lalu ini juga masih di KPC ya, Kaltim Primakol. Jatam ini membuat dokumentasi tahun 2014 ya, jaringan tambang. Ini masih di Kabupaten Kutai Kartanegara ya, Kaltim. Ini di Kabupaten Kutim ya, Kutai Timur, Kaltim ya. Ini juga open pit ya, tambang batubara di mana-mana, dan ya sudah kalau udah begini ya sudah gitu akan menjadi danau di mana-mana ya. Sebelah kanan bawah itu ada danau, di agak tengah itu juga danau, sebelah ujung sana juga danau ya. Nah, lalu properti ya. Jamnya udah habis ya. Baik, ini properti ini yang tadi saya sebutkan, properti ini bisa dalam skala besar ya. Kalau yang kemarin kita bicarakan yang sporadis ya, yang memang muncul secara spot dan dalam step by step gitu ya, muncul karena populasi wilayah perkotaan yang makin meningkat, bukan semata-mata karena orang desanya pindah, tetapi juga pelebaran wilayah perkotaan gitu ya. Lalu juga ada satu kawasan properti yang besar ya, dalam waktu yang bersamaan secara signifikan langsung totally merubah bentang alam, seperti misalnya di reklamasi Teluk Jakarta untuk perumahan itu sekitar 5.000 hektar. Bumi Serpong Damai, ini zaman saya SMP, ini saya biasa naik kereta dari Parung Panjang ke Cisauk, Cicayur, Serpong, isinya tuh kelapa, ya kebun kelapa. Sekarang kalau saya lewat situ isinya adalah perumahan-perumahan mewah, bagian dari Bumi Serpong Damai, BSD City ya, itu ada 6.000 hektar, itu juga sudah habisan ya. Juga Meikarta ya, yang baru-baru ini terjadi kan Meikarta ya, 200 hektar, itu juga
langsung secara serentak begitu ya merubah bentang alam yang tadinya persawahan atau mungkin perkebunan penduduk atau mungkin juga permukiman menjadi kawasan-kawasan untuk properti ya. Nah ini aja ya ilustrasi bahwa ini bantaran kali versus river view gitu ya, versus river view atau apalah gitu, biasanya istilah-istilah yang keren untuk memperlihatkan daerah-daerah pinggiran sungai yang dihuni oleh golongan elit ya, menengah atas gitu ya. Kalau sebelah kiri kan disebutnya bantaran kali karena yang menempati adalah orang-orang yang menengah bawah begitu. Nah ini reklamasi Teluk Jakarta ya, merubah sekian, ini mah luar biasa ini. Aspek ekologisnya juga dengan serta-merta kita bisa lihat bagaimana efeknya terhadap penyerapan air baik dari darat yang ke laut gitu ya, maupun juga laut ya, abrasi dan sebagainya juga udah nggak ada lagi penghalang di sini. Yang sebelah kanan bawah ini adalah proyek Meikarta yang dibangun dihubungkan dengan jalan tol sehingga dia bisa keluar masuk langsung punya akses jalan tol dan sebagainya ya. Infrastruktur kita bisa lihat ya, kalau tol Palimanan itu cuma sekitar 116 kilometeran ya, Palikanci Palimanan tuh 116 kilometer. Kalau Lampung sampai Palembang dan nanti tembus ke Nangro Aceh dari Salam itu sepanjang 2000 sekian kilometer. Itu infrastruktur yang juga akan merubah bentang alam secara signifikan di situ ya. Nah, belum juga ekowisata ya. Karena pertumbuhan kota yang pesat tidak bisa menyisakan ruang hidup, maka kebutuhan akan hiburan begitu ya. Itu jawabannya adalah melalui ekowisata. Nah, ini bisa juga menggusur kawasan pertanian penduduk, bahkan juga kawasan hutan untuk keperluan untuk keperluan ekowisata yang berbayar gitu ya. Anda lihat misalnya ini ada Taman Wisata Matahari ya. Taman Wisata Matahari ini bayangkan 10 tahun 20 tahun lalu dia penduduk yang tinggal di situ, atau kawasan-kawasan karena dia di lembah gitu, kemungkinan ini sawah ya. Anda cek deh di Taman Wisata Matahari itu tahun 90 apa dia tampilannya, sawah rasanya nih. Nah sekarang kemudian menjadi kawasan-kawasan ekowisata. Dan ini kemudian juga merubah bentang alam dengan sangat cepat dan signifikan gitu ya. Nah ini kan di sisi, kalau di gambar sebelah kanan lalu pojok kiri atas ya, kalau saya gini kan kelihatan nggak sih? Itu kan ada, nah daerah sini nih, ini kan daerah sawah nih, sisa-sisa. Nah ini sebelumnya pun ke bawahnya itu adalah sawah, tapi kemudian dirubah. Oke. Loh, gimana nih? Lah, ininya masih. Oke. Lalu konsekuensi dari transformasi yang tadi terjadi, ini slide terakhir. Ini Anda bisa lihat lah dari sisi ekologi seperti apa, lalu dari sisi sosial seperti apa, lalu juga dari sisi ekonomi seperti apa ya. Ini saya hanya menyampaikan beberapa dari konsekuensi ekologis sebagai akibat dari perubahan bentang alam yang tadi dikemukakan ya, ekologi, sosial dan juga ekonomi. Oke. Maaf waktunya ini ternyata kelewatan ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan?